Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, wargi Nagrek, dan pemirsa dimanapun berada. Selamat datang di podcast Kecamatan Nagrek, tempat kita berbagi cerita, semangat, dan nilai inspiratif. Saya, Windy Krisdianti, akan menemani kalian dalam obrolan santai tapi bermakna tentang core value ASN berakhlak. Bersama narasumber istimewa kita hari ini yaitu Bapak Haji Perdana Firmansyah, SSTP MSI. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Camat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu di podcast kita kali ini. Pertama-tama boleh perkenalkan diri secara singkat. Terima kasih, Windy. Saya Perdana, Camat Nagrek. Baik Pak Camat, mungkin kita mulai dari hal yang mendasar. Banyak ASN yang sudah sering mendengar itu ASN berakhlak tentunya. Nah, menurut Bapak, apa arti dan makna dari ASN berakhlak itu sendiri? Terima kasih, Windy. Kalau saya pribadi lihat, berakhlak itu bukan sekedar akronim dari 7 kata keren tadi, tapi merupakan cerminan diri dari ASN sebenarnya. Setiap hurufnya itu mengingatkan kita untuk melayani dengan hati. Misal, berorientasi, misalnya berorientasi pelayanan. Artinya, kita hadir bukan sekedar untuk kerja, tapi benar-benar membantu masyarakat. Lalu, misalnya, akuntabel. Apapun yang kita kerjakan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Kompeten, berarti harus terus belajar. Jangan merasa paling tahu. Dan kalau 7 nilai ini bisa dijalankan secara bareng-bareng, maka ASN itu bukan jadi sekedar pegawai. Insya Allah kedepannya menjadi akan teladan. Teladan bagi siapa saja. Itu mungkin yang saya pahami tentang mana utama dari core value dari berakhlak. Baik Bapak, berarti kalau ASN bisa menerapkan ketujuh nilai dari ASN berakhlak, otomatis pelayanan publik akan jauh lebih baik ya Pak? Harus. Nah, di Nagrek misalnya, contoh nih, di kita di Nagrek, nggak usah dari yang mulai besar-besar kan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil saja. Misal ada warga datang ke kantor Kecamatan Nagrek. Jangan biarkan yang datang itu bingung. Pegawai harus aktif menyapa terlebih dahulu. Bantu arahkan. Itu menurut saya merupakan dari bentuk salah satu dari berorientasi pelayanan. Kalau soal akuntabilitas, kita pastikan semua layanan itu tercatat rapi dan terbuka. Dari surat keterangan sampai dengan layanan PPATS, karena kan camat juga merupakan pejabat pembuat akta tanah sementara. Pegawai juga saya dorong untuk terus belajar. Misal ada rekan-rekan yang ikut pelatihan, update teknologi. Yang paling saya tekankan, kerja itu harus harmonis. Maksudnya kalau suasananya sudah adem, masyarakat juga akan terbawa energi positifnya. Itu yang saya katakan. Wah, keren sekali ya Pak untuk jawabannya. Jadi nilai-nilai itu benar-benar hidup ya Pak, tidak hanya tertulis di atas kertas dan di dinding saja ya Pak? Iya, jadi maksudnya kalau makanya harmonis itu, makanya kalau misalnya energinya positif, energinya semangat, teman-teman masyarakat yang ada di kecamatan juga akan merasakan energinya. Baik Pak, kalau boleh jujur nih Pak, kan untuk menerapkan nilai ASN berakhlak itu pasti ada tantangan-tantangannya tentunya. Apa sih menurut Bapak tantangan terbesar gitu yang dihadapi untuk penerapan apa ASN berakhlak ini? Selama kita hidup, tantangan pasti ada. Tentunya jujur, tadi kan diminta jujur, tentunya di Kecamatan Nagrek juga pasti ada tantangan. Iya. Menurut saya yang paling berat adalah mengubah pola pikir.
kadang masih ada mindset lama dari teman-teman kita di Nagrek yang penting berkas selesai. Padahal seharusnya sekarang itu harus sudah bisa dirubah. Yang penting warganya puas, walaupun kita semua bukan alat pemuas. Nah, untuk mendorong itu, saya mulai dengan memberikan contoh. Saya selalu coba untuk turun langsung, ngobrol sama warga, pantau pelayanan, bahkan terkadang ikut hadir di loket kalau memang dipandang perlu. Alhamdulillah pelayanan pelan-pelan berubah. Sekarang yang saya lihat minimal di depan camatnya banyak pegawai yang justru lebih berinisiatif. Alhamdulillah, itu wajib kita puji. Kita juga punya inovasi digital sederhana untuk pelayanan administrasi desa supaya cepat dan transparan. Intinya di inovasi tersebut adalah adaptif, akuntabel, dan harus jalan bareng. Menurut Bapak, mana nilai yang paling penting dari 7 nilai ASN berakhlak itu dalam pelayanan khususnya? Apa ya? Yang paling penting. Kalau saya pribadi sih justru harapannya bisa jalan berbarengan. Walaupun misalnya tujuh-tujuhnya tidak sama cepat, tapi yang penting sama-sama jalan, moving forward ya. Adaptif, akuntabel, harus jalan. Itu. Baik Pak Camat, sebelum kita akhiri, bolehkah Bapak menyampaikan pesan atau ajakan untuk seluruh ASN khususnya Kecamatan Nagrek atau di Kabupaten Bandung? Oke, terima kasih. Teman-teman semua, ASN itu adalah wajah pemerintah. Kalau kita ramah, jujur, cepat tanggap, maka masyarakat akan percaya pada pemerintah. Nilai berakhlak ini sebenarnya panduan hidup, bukan cuma di kantor, tapi juga dalam keluarga dan lingkungan tinggal kita masing-masing. Jadi mulai saja dari hal yang kecil. Datang tepat waktu, misalnya layani dengan senyum seperti tadi senyum terus, ya kan? Dan siap belajar hal baru setiap hari. Misal kita 8,5-8 jam, sempatkan misalnya membaca kira-kira untuk meningkatkan kemampuan kita. Baca kadang setengah jam, 15 menit. Itu menurut saya sudah merupakan dari bagian untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Kalau ini dilakukan, saya yakin dengan seyakin-yakinnya ASN di Kabupaten Bandung akan menjadi teladan. Bukan cuma sekedar pelaksana dari aturan pemerintah. Itu saja Kak Heng. Luar biasa sekali untuk pesannya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak Haji Perdana Firmansyah SSDP MSI sudah berbagi inspirasi dan motivasi kepada kita semua. Baik, jadi untuk sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Camat, itu kesimpulannya bisa kita ambil yaitu berakhlak. Benar. Core value berakhlak itu sangat penting untuk menjadi pedoman kita sebagai ASN. Di mana berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik Sobat ASN dan pemirsa semua, itu tadi obrolan inspiratif kita bersama Camat Nagrek tentang penerapan core value ASN berakhlak di khususnya di Kecamatan Nagrek. Semoga bisa jadi motivasi dan inspiratif bagi kita semua. Saya Winnie Krisdianti pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Kecamatan Nagrek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.